pahami bahwa RT RW bukan perangkat desa. Bahwa perangkat desa itu kalau saya tidak salah, pelanggaran dilakukan ya pada saat kami lengah begitu, sedang tidak berada di tempat dan lain sebagainya. Itu mungkin peran masyarakat kami harapkan ketika melihat itu, mengetahui itu, laporkan ke kami pengawas. Memang politik itu masuk ke seluruh kalangan. Kita sadari memang kalau politik itu kan berpengaruh terhadap seluruh lini kehidupan. Namun pemahaman dan kesadaran. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Bang Nanang! Luar biasa hari ini podcast Bukan Mimpi, segmen ngopi, ngobrol politik, kedatangan tamu yang cukup spesial. Itu salah satu komisioner Bawaslu Riau. Apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini dipanggil abang atau mas ini sebenarnya? Bebas ya. Bebas ya? Asal dari mana kalau kita mau tahu ini? Asal saya dari Pelalawan, asli Melayu sih sebenarnya. Oh Melayu, kalau Melayu lebih cocok dipanggil abang. Boleh. Nah gimana kegiatannya akhir-akhir ini Bang Nanang? Ya, hari ini kesibukan kita ya masih ini sih Bang, persiapan untuk pengawasan, masih melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu 2024. Bawaslu Riau infonya baru HUT ya? Hari ulang tahun ya? Iya, kebetulan kemarin juga kita hari Minggu baru merayakan secara di Cut Nyadin, di Car Free Day, sambil sosialisasi. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, mungkin pemirsa Riau Televisi ataupun penonton podcast Bukan Mimpi pengen tahu sosok Bang Nanang ini sendiri seperti apa sebenarnya? Basicnya dari mana nih? Kok bisa nyemplung ke Bawaslu Riau itu? Sebenarnya pada saya mengenal dunia kepengawasan itu mulai sejak Pilkada serentak tahun 2015. Waktu itu saya menjadi Panwascam di salah satu kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Kemudian pada pemilihan gubernur tahun 2018 saya ikut seleksi Panwas Kabupaten dan alhamdulillah juga dipercaya. Kemudian ketika lembaga Panwas dipermanenkan menjadi lembaga Bawaslu, saya juga ikut seleksi di situ dan akhirnya terpilih juga hingga hari ini kembali dipercaya untuk mengawal penyelenggaraan demokrasi di wilayah Provinsi Riau. Kalau basic akademiknya ini seperti apa? Saya pendidik S1 saya hukum. Kemudian lanjut S2 juga hukum. Yang sebelumnya memang saya juga sempat berprofesi advokat. Nah ini kan ada dua hal yang berbeda ini sebenarnya nih. Seorang advokat memilih untuk menjadi pengawas, panitia pengawas, badan pengawas kalau sekarang ya. Sebenarnya memilih masuk sebagai Panwas dulu di Kabupaten Pelalawan dan sekarang ini berkiprah di tingkat Provinsi Riau ini, apakah passion, hobi, atau dorongan siapa ini sebenarnya? Kalau bicara dorongan sebenarnya ada sih yang mendorong. Nah, dari waktu itu Ketua Panwas 2015. Nah, beliau yang selalu mengajak saya, mendorong saya untuk ikut seleksi di Panwas Kabupaten. Hingga akhirnya saya juga ya kita kebetulan visi kita sama, tujuan kita sama untuk berada di dunia kepengawasan ini, makanya saya juga ikut bergabung lah di situ. Poin terpenting seorang komisioner Bawaslu itu apa sebenarnya Bang? Apa komitmen yang kita pegang kalau untuk menjadi Bawaslu yang sesuai dengan yang diharapkan itu sebenarnya? Integritas saja sih Pak. Integritas ya? Intinya integritas, karena apapun yang menjadi pengawas yang mengawal penyelenggaraan demokrasi ya wajib integritas. Dan integritas bukan harga mati sih bagi seorang pengawas atau bagi penyelenggara pemilu. Jadi di Bawaslu sendiri di bidang apa? Saya dipercaya untuk mengkoordinir divisi penanganan pelanggaran, data dan informasi. Menarik. Kapan suatu kejadian dalam proses demokrasi, proses pemilu itu bisa dikatakan masuk kategori pelanggaran? Apakah momen-momen seperti saat ini kan sudah masuk pendaftaran ya, pendaftaran para calon legislatif. Nah, apakah saat-saat ini sudah masuk dalam ranah pelanggaran atau kapan masanya itu? Bicara kapan dikatakan sebagai sebuah pelanggaran, tentu kita lihat dari norma aturannya. Sementara kan untuk saat ini kan banyak kegiatan-kegiatan dari ya kita katakan bakal calon lah. Bakal calon ya, karena belum DPT ya? Belum DCT. Kegiatan yang mungkin mengarah ke arah kampanye. Namun bagi kami, ketika misalnya kita kasih contoh, ketika ada bakal caleg yang membagikan duit pada masa sekarang ini, kita belum dapat menyatakan itu sebagai sebuah pelanggaran. Alasannya kenapa? Karena
ketentuan larangan politik uang di dalam undang-undang pemilu itu diatur di dalam 3 tahapan. Pertama itu ada di tahapan kampanye. Kalau itu dilakukan di tahapan kampanye maka patut diduga telah melakukan pelanggaran. Nah, kemudian di tahapan masa tenang. Nah, masa tenang 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Kemudian terakhir di hari pemungutan suara. Larangan politik uang yang diatur dalam undang-undang pemilu ada di 3 tahapan itu. Nah, kalau kita berandai-andai, seandainya ada bakal caleg, kita sebut oknum, oknum yang mulai bermain-main dari sekarang. Dia mainnya sekarang, main cantik, ngebomnya dari sekarang gitu. Karena dia paham aturan, ini belum masuk dalam kategori kampanye, belum masuk dalam daftar pemilih, daftar calon tetap. Jadi dia mainnya sekarang, dia tanam investasi sekarang. Nah, ini bagaimana sebenarnya kalau dalam aturan? Itu dia tadi yang saya sampaikan tadi. Meskipun mungkin dalam tanda kutip kan agak aneh sih, agak lucu juga, masa agak paradok ya. Iya kan. Tapi ya kami tentu segala tindakan yang kami lakukan tentu berdasarkan kewenangan yang ditetapkan undang-undang. Nah, kalau kami lakukan itu sekarang maka dasar kami itu nggak ada. Nah, kita kan muncul dari kewenangan yang diberikan undang-undang. Ketika itu terjadi kita tangani maka kita yang dianggap salah. Karena kan aturannya jelas di tahapan yang dilarang. Kalau dilakukan sekarang kok Bawaslu-nya main tindak saja, dasarnya apa? Kan tentu publik bertanya begitu. Jadi kalau orang ini pasang-pasang foto, pasang-pasang baliho sekarang itu masih sah itu? Belum melanggar aturan itu? Saya tidak mengatakan itu sah. Oke, kita garis bawahi di situ ya. Namun memang ketika sekali kan yang memasang baliho spanduk kan bakal caleg. Benar, masih pribadi. Belum pasti menjadi caleg. Belum pasti, nggak ada yang menjamin bahwa yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai calon legislatif. Kemudian setiap yang mereka lakukan hari ini, sebagai ini kita juga tidak dapat katakan baliho spanduk yang dipasang hari ini kan alat peraga kampanye. Karena alat peraga kampanye baru dilakukan pada saat masa kampanye nanti. Dan hari ini baliho spanduk yang bertebaran itu bukan merupakan alat peraga kampanye, sehingga kewenangan kami juga terbatas dalam hal itu. Bang, ada kopi kita minum dulu. Siap. Sambil santai kita ngobrolnya. Memang menarik. Kalau kita bicara soal tupoksi Bawaslu tadi, mereka mengkoordinir seluruh kabupaten kota, khususnya panwas-panwasnya, mulai dari tingkat kecamatan sampai ke desa dan sampai tingkat kota sendiri. Ini kan cukup komplit, cukup banyak sekali yang mau kita awasi. Nah, sejauh ini dalam menjalankan tugas sampai di tahap ini apa ya kendala kita yang kita rasakan dan apa mungkin ternyata di pemilu kali ini lebih gampang dari sebelumnya? Ada nggak kita ngalami momen-momen gitu, Bang? Kalau sampai hari ini sih, kalau saya pribadi masih biasa-biasa saja sih. Nah ya, ibarat kata di pengawas kita juga ada setiap tingkatan, mulai dari kabupaten kota, kecamatan hingga desa kelurahan hari ini. Jadi untuk kegiatan-kegiatan pengawasan di lapangan ya masih berjalan sebagaimana mestinya lah. Mungkin walaupun ada kekurangan lagi yang terjadi di lapangan. Kalau bicara kemudahan atau dibanding sebelum-sebelumnya ya itu dia. Kalau saya sih melihat masih relatif sama sih. Karena pemilu 2019, 2020 bahkan masih diatur dalam undang-undang yang sama. Sehingga ya pengalaman 2019 lalu dapat kita hal yang baik lah dalam pengawasan di 2019 bisa kita terapkan di 2024 ini. Proses rekrutmen dan koordinasi kita dengan para anggota yang ada di tingkat kota hingga kecamatan dan tadi desa tadi seperti apa sejauh ini? Koordinasi sih kita berjenjang. Nah, berjenjang. Misalnya ada pun semacam arahan, instruksi dari Bawaslu RI turun ke provinsi. Ketika itu masih dilanjutkan ke kabupaten kota ya diteruskan ke kabupaten kota hingga tingkat desa. Ada nggak misalnya kita menerima laporan-laporan ataupun miskoordinasi sejauh ini dengan jajaran kita, Bang, di 12 kabupaten kota ini? Laporan dalam hal apa dulu, Bang? Ya mungkin dalam pengetahuan mereka tentang pola-pola yang harus mereka lakukan. Karena kan kita menyadari proses rekrutmen untuk panwas dan di tingkat terendah itu kan
proses penyaringannya kan tidak seketat yang di atas tadi gitu. Siapapun bisa masuk dengan background pendidikan yang minimal mungkin SMA atau lain sebagainya. Mungkin dia sebelumnya bekerja sebagai apa, tapi sekarang dapat tugas sebagai panwas dan lain sebagainya, begitu maksudnya. Kalau memang sih, apalagi mungkin baru 1 bulan lah. Bawaslu Kabupaten Kota baru dibentuk yang periode 2018-2023, dan di situ juga memang ada beberapa lah yang mungkin masih baru, dianggap baru karena pengalaman di kepemiluan mungkin belum ada. Meskipun ya kalau saya lihat sih kebanyakan memang sudah ada, minimal dia itu berada di tingkat kecamatan, pengawas kecamatan. Hanya beberapa orang saja yang saya rasa yang memang masih dianggap baru di dunia pengawasan, di dunia kepemiluan. Tentu terhadap hal ini ya kami tidak henti-henti memberikan penguatan-penguatan kepada jajaran kami agar siaplah melakukan pengawasan pemilu 2024 nanti. Anggota kita kan terbatas tuh Bang. Peran masyarakat seperti apa? Ya mengingat keterbatasan sih. Sementara kan pemilu 2024 beririsan dengan pilkada. Jadi kan banyak juga muncul pertanyaan bagaimana kalau pemilunya ada gugatan ke MK misalnya. Ketentuan semua penyelenggara fokus ke gugatan ke MK. Sementara kan tahapan pilkada masih terus berjalan. Itu bagaimana? Ya salah satu cara kami lah menyiasati itu ya meningkatkan partisipasi masyarakat. Bagaimana kami mengajak masyarakat untuk ya ikut mengawal pelaksanaan tahapan lah di lapangan. Karena bagaimanapun juga kan pengawas sesungguhnya itu masyarakat. Andaikan masyarakat kita udah bagus, sudah kesadaran hukumnya lah terhadap demokrasi sudah maksimal, mungkin kita akan enak-enak saja. Misal begini, masyarakat sekarang kan sudah melek IT. Mereka sudah memiliki media masing-masing secara personal melalui media sosialnya. Setiap orang pasti punya akun Facebook dan lain sebagainya. Ketika nantinya mereka melihat ada pelanggaran dan dia mengekspos itu di media sosial milik pribadinya, namun dikoneksikan langsung ke Bawaslu, apa sikap kita? Ataukah kita sudah punya wadah untuk menampung itu, Bang? Sebenarnya kalau masyarakat mengetahui atau melihat ada kejadian lah yang diduga pelanggaran, seharusnya memang idealnya melaporkan ke pengawas pemilu, ke Bawaslu dan seluruh jajaran lah, hingga dari tingkat kabupaten hingga kecamatan. Seharusnya dilaporkan. Dan bahkan saya juga ketika sosialisasi ke masyarakat sering juga menyampaikan rasa kekecewaan saya. Karena kok masyarakat mengetahui ada dugaan pelanggaran, cuma kok lebih memilih melaporkan ke Facebook, ke media sosial gitu. Nah, di situ maksudnya ya. Ini fenomena yang benar, betul. Sementara kan negara setelah memerintah kami untuk nangani itu ketika itu terjadi. Dan ya bukan masalah kami itu malas kerja atau tidak, tapi kan relatif pelanggaran itu terjadi bukan saat pengawasan nggak ada. Betul. Ketika kami ada, saya yakin dan percaya pelanggaran nggak akan dilakukan. Tapi pelanggaran dilakukan ya pada saat kami lengah begitu, sedang tidak berada di tempat dan lain sebagainya. Itu mungkin peran masyarakat kami harapkan ketika melihat itu, mengetahui itu, laporkan ke kami pengawas pemilu. Punya nggak kita wadah dalam bentuk server IT ataupun lain sebagainya? Kalau kami hari ini memang kita ada yang namanya Sigap Lapor. Bisa dijelaskan Sigap Lapor itu apa? Sigap Lapor ini aplikasi pelanggaran lah yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI. Ini tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam hal ingin menyampaikan laporan dugaan pelanggaran. Kalau masyarakat mau akses itu seperti apa? Memang ini masih kalau bicara teknisnya itu, ini juga dalam masa perbaikan penyiapan servernya. Karena sampai hari ini memang untuk pelaporan belum begitu maksimal sih melalui Sigap Lapor, karena tetap pada dasarnya si pelapor tetap harus ke kantor juga menyampaikan dokumen-dokumen pelanggaran. Namun untuk mempermudah di awal bisa disampaikan melalui Sigap Lapor, tapi pelapor tetap harus menyampaikan dokumen-dokumen, bukti-bukti itu ke kantor pengawasnya. Ada fenomena misalnya begini, di momen-momen pilkada ini RT RW
yang menjadi ujung tombak daripada pemerintah daerah itu, oknumnya itu kerap dilibatkan oleh bakal calon legislatif, bakal calon bupati, wali kota ataupun lainnya. Ini mereka ini kerap dilibatkan sebagai motor penggerak massa. Nah, sebenarnya kalau dalam segi hukumnya itu seperti apa? Kalau dalam undang-undang pemilu, Bang, RT RW memang tidak termasuk sih pihak yang dilarang dalam. Nah, ini biar clear nih gitu. Karena banyak juga sih pertanyaan-pertanyaan, kalau anggota BPD bagaimana? Kalau anggota BPD itu dilarang, jelas diatur dalam Undang-Undang 7, dilarang kampanye, bahwa pelaksana, peserta tim kampanye itu dilarang melibatkan salah satunya ya kepala desa, ASN, TNI, Polri, kemudian anggota BPD, perangkat desa. RT RW tidak masuk perangkat desa? Sejauh yang kami pahami bahwa RT RW bukan perangkat desa. Oke. Bahwa perangkat desa itu kalau saya tidak salah ya ada sekretaris desa, terus ada KAUR, kasih kepala dusun sampai situ. RT RW saya yang sejauh yang saya pahami bukan masuk kategori perangkat desa. Jadi kalau kiprah mereka menjadi motor penggerak massa bagaimana, Bang? Tentu kita selalu menghimbau lah agar jangan sampai melibatkan lah, karena bagaimanapun RT itu juga dianggap tokoh di bawah kan. Tentu idealnya ya nggak usah terlibat yang gitu-gitu. Tapi kalau terjadi itu kembali lagi kita ke aturannya. Kita akan lihat mana yang dilanggar gitu ya. Tidak termasuk pihak-pihak yang dilarang di dalam undang-undang pemilu. Kalau Bawaslu sendiri, pilkada seperti apa yang kita harapkan terjadi di Riau nanti di 2024 nanti sebenarnya? Kalau saya rasa semua pihak tujuannya sama, bagaimana penyelenggaraan pemilu di Provinsi Riau itu berjalan aman, tertib, taat aturan. Itu saja. Saya yakin semua warga Riau menginginkan hal itu. Dan produk yang dikeluarkan dari pemilu itu ya produk yang betul-betul kualitas. Dan di sini juga saya kembali mengajak masyarakat ya jangan berharap produknya yang dikeluarkan itu akan berkualitas kalau kita malas mengawal prosesnya. Pemilih pemula ini kan dominasinya cukup tinggi nanti di 2024 dan angkanya pun ini cukup mendominasi. Nah, namun kebanyakan, tidak semuanya, kebanyakan ketika pemilih pemula ini dihadapkan dengan konsep politik, mereka akan enggan untuk terlalu masuk ke ranah itu dan cenderung mengatakan, apa untungnya saya di sana? Memilih tidak memilih, saya begini-begini saja. Nah, ini bagaimana sebenarnya, Pak? Apakah memang politik itu masuk ke seluruh kalangan? Kita sadari memang kalau politik itu kan berpengaruh terhadap seluruh lini kehidupan. Namun pemahaman dan kesadaran itu yang belum sampai ke mereka. Upaya kita seperti apa, Bang? Untuk menggugah sampai hari ini kami itulah tidak bosan-bosan lah mengajak masyarakat, mengajak adik-adik pemilih pemula agar melek pemilu. Karena yang kita bicarakan hari ini sebenarnya kan untuk mereka ke depan. Nah, seperti halnya tadi saya baru mengisi di UIN, adik-adik mahasiswa. Ya saya sampaikan ini kan untuk kepentingan adik-adik loh sebenarnya. Kalau hasil dari pemilu ini baik, tentunya kan masa depan adik-adik juga akan berpengaruh. Nah, kalau buat untuk bagi kami udah nggak ada, mungkin saya juga bisa meninggal sebenarnya. Nah, ke depan karena ini loh kalau anak-anak mudanya di sini loh. Dan tentu yang kami tidak bosan-bosan lah mencoba untuk mengetuk pintu hati adik-adik itu agar peduli demokrasi. Ya, padahal kalau kita bedah secara konkret, bensin yang mereka pakai untuk nongkrong itu atau untuk bawa pacarnya itu juga dipengaruhi oleh kepentingan politik loh. Itu dipengaruhi oleh putusan politik itu. Kalau seandainya pemerintah yang dia pilih tidak berpihak kepada masyarakat, kalau misalnya BBM-nya itu dinaikkan 10 kali lipat dari sekarang, nggak bisa bonceng cewek. Ya itu makanya artinya kita harus memang siapapun dia, apapun jenisnya harus berpartisipasi di pemilu berikutnya. Nah, tingkat partisipasi masyarakat kecenderungan seperti apa nih setiap tahunnya? Dan prediksi kita ke depannya seperti apa nih? Kalau prediksi ada nggak kita membuat prediksi seperti itu, Bang, di Bawaslu sendiri? Mungkin koordinasi dengan pakar politik dan lain sebagainya? Partisipasi pemilih ya kalau kita mengacu ke pilkada kemarin 2020, partisipasi pemilih di Riau kan cukup tinggi. Kalau prediksi saya kemungkinan 2024 ya bisa sama atau meningkat karena ini kan sudah ada pemilihan legislatif dari provinsi hingga kabupaten kota. Pentingnya mungkin lebih
terasa juga di bawah, sehingga bakal calon-calon tersebut ya aktif mengajak masyarakat untuk memilih. Kalau politik uang bagaimana Abang menyikapinya? Karena kita tahu bahwasanya dilarang ataupun tidak dilarang, kita sadari ataupun kita tidak sadari, yang namanya politik uang ini terjadi, namun dengan pola yang bermacam-macam, mungkin dibungkus dengan kemasan yang berbeda-beda, sehingga mungkin secara skeptis orang melihat tidak langsung door to door ngasih duit, tidak begitu lagi. Cuman dengan motif, dengan konsep yang model-model baru. Nah, ini gimana cara kita mendeteksi ini? Oh, ini masuk loh politik uang gitu. Ini kan tugas Bawas juga nantinya. Iya, iya. Nah, memang kalau bicara modus lah ya. Iya. Modus politik uang itu memang macam-macam sih, mulai dari penyerahan uang langsung. Lagi sekarang uang digital juga. Nah, itu dia, kirim dana misalnya kan. Kalau itu terjadi, bagaimana pembuktiannya, bagaimana Bawaslu, itu merepotkan sekali. Benar. Dan di sini makanya saya sampaikan peran masyarakat akan sangat penting. Karena kalau saya rasa, misalnya abang mentransfer saya, kalau yang saya yang terima dia, saya rasa susah juga Bawaslu kan tahu. Tidak akan pernah terbongkar ya begitu. Tentu ini, apalagi bicara politik uang, ya mau tidak mau masyarakat. Kalau kita yang benar-benar serius ingin menghilangkanlah praktek politik uang ini, karena tidak cukup saja dengan peran Bawaslu. Nah, karena ya yang nyata-nyata pun, mohon maaf terkadang yang nyata-nyata pun ada proses pemberian, ada, itu pun juga susah dibuktikan. Karena macam-macam dalam ya bicara pidana kan kita bicara pembuktian. Benar. Harus ada alat bukti, baru bisa dipidana, baru masuk kategori pelanggaran. Kalau tidak begitu, tidak itu dia, mau tidak mau ya kita nggak mungkin memaksakan sesuatu yang jelas alat buktinya tidak terpenuhi. Bisa dalam bentuk sumbangan pernikahan, sumbangan acara, bisa saja. Bisa jadi. Sumbangan hari-hari besar dan lain sebagainya, bisa jadi. Macam-macam. Makanya saya ke masyarakat saya sampaikan, sepakat dulu. Saya ingin masyarakat sepakat dulu. Ini politik uang musuh siapa? Musuh kami Bawaslu penyelenggarakan atau musuh bersama? Nah, kalau musuh bersama ya ayo kita keroyok rame-rame, tolak semua. Peran masyarakat sangat penting. Intinya kembali lagi masyarakat ya, kesadaran mereka. Suka duka bang selama menjalani profesi ataupun tugas amanah, mulai dari Panwas sampai ke bawah sekarang seperti apa? Sejauh ini sih masih normal saja bang. Karena ya mungkin intinya sih kita menikmati saja pekerjaan dan profesi yang kita jalani sekarang. Lakukan itu dengan ikhlas saja sih. Ada enggak selama bertugas itu kita menerima kejadian ya yang mungkin jarang-jarang terjadi, pengalaman abang atau lain sebagainya bisa kita share di sini? Atau hanya normatif saja? Kalau ya mungkin bisa ditelusuri bang, bagaimana saya di Bawaslu Pelalawan sebelumnya. Kalau makanya saya juga dulu sempat ada mantan ketua sebelumnya yang diskusi kayak menjadi pengawas yang gak enak, dia mengatakan pengawas yang gak enak, diintervensi, diancam, yang macam-macam. Namun alhamdulillah sampai hari ini saya nggak pernah yang namanya diancam, karena saya yakin ya masyarakat apapun yang dilakukan masyarakat tergantung kita, pengawasnya, penyelenggaranya bisa nggak menjelaskan ke masyarakat ini loh, karena ini loh makanya kami ambil tindakan begini. Kalau pesan-pesan tersebut sampai, saya yakin masyarakat terima. Jadi Mas Nanang ini hadir ke masyarakat dengan sosok seperti apa? Dengan sosok seorang Banwas yang ortodok dengan aturan yang berlaku, atau pendekatan humanis yang kita bawa ke masyarakat sejauh ini? Tentu pendekatan humanis. Karena ya kita kan, ya pertama kami sebagai penyelenggara, tentu ingin ngambil hati masyarakat dulu. Kita harus buat masyarakatnya percaya ke kami. Karena kalau masyarakatnya yang tidak percaya ke lembaga pengawas, ya ke depan akan susah. Apapun yang kita lakukan tetap di mata masyarakat akan dianggap buruk. Tentu kita harus menimbulkan dulu rasa kepercayaan masyarakat bahwa kita dapat dalam melaksanakan tugas kita bersikap netral, independen, dan akan melaksanakan tugas sesuai dengan perintah undang-undang. Kalau Bawas sendiri hak politik seperti apa, Bang? Apakah masih tetap atau bagaimana? Kalau kami sih punya hak pilih, kami punya hak pilih. Tetap ya? Tetap punya hak pilih, dan ya bisa kalau mau dikatakan Bawaslu nggak netral boleh sih, cuma ya di TPS. Oh, di TPS. Kalau dalam pelaksanaan tugas ya netral dong. Kalau mungkin masyarakat melihat penyelenggara Bawaslu baik seluruh tingkatan lah
Yang kelihatan main-main, sering duduk sama caleg, sama apa. Nah itu, di situ maksud pertanyaan saya di situ tadi. Laporkan saja, Pak. Oh. Karena kita ada yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau misalnya melakukan hal itu dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Kota, silakan laporkan ke DKPP. Kalau itu yang dilakukan pengawas ad hoc, misalnya di kecamatan, di desa, itu bisa dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten, Kota. Oke, kita menyadari bahwa tugas seorang Banwas, Panwas, dan sampai ke tingkat terendah tadi tidak mudah. Ada tantangan besar yang akan kita hadapi ke depan dengan berbagai macam modus, dengan berbagai macam merek nantinya. Ini akan menjadi sangat susah. Selaku Komisioner Bawaslu Riau, apa pesan Abang kepada seluruh jajarannya mulai dari tingkat mungkin kabupaten, kota, kecamatan, desa, dan lain sebagainya? Apa pesan yang ingin disampaikan kepada mereka, Bang? Kepada seluruh jajaran pengawas yang ya di seluruh tingkatan lah. Tentunya kami berharap dapat dalam melaksanakan tugas dilakukan dengan baik, dengan niat yang tulus, kembali lagi ke niat awal. Saya yakin dan percaya niat awal mereka masuk ke lembaga ini adalah untuk menjaga demokrasi, untuk mengawal demokrasi. Kembali lagi ke situ. Dalam bekerja ya tertib dan tegak lurus saja, Pak. Tertib dalam di sini maksudnya ya harus tahu apa yang mesti dilakukan, kapan mereka harus melakukan. Ya kapan harus melakukan pengawasan, misalnya. Kemudian melakukan pencegahan. Terus kemudian terakhir ya melakukan penindakan ketika memang pelanggaran itu ada. Kemudian tertib, tegak lurus terhadap apa? Bukan tegak lurus terhadap kami. Tapi aturan ya. Terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah integritas. Integritas itu harga mati. Dan masyarakat, saya juga tidak bosan-bosannya menyampaikan ke masyarakat, meskipun kami ini diperintah undang-undang untuk mengawasi pemilu, kami kan butuh diawasi juga. Betul. Bawaslu juga mesti diawasi, dan masyarakat wajib awasi kami. Siapa tahu ada yang masuk angin di kalangan kami. Oke, terima kasih. Mas Nanang, terima kasih sudah hadir ke podcast Bukan Mimpi. Terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan kami. Sukses terus. Ini tantangan ke depan akan semakin besar, dan harapan kita pemilu nanti menjadi pemilu yang jujur, adil, dan tertib serta aman seperti harapan kita semua. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Bang Nanang.